di sini sehat. Tetap ya, kita menjaga kesehatan kita dengan hati terus bersukacita, berolahraga, makan makanan sehat. Jadi kita bisa tetap sehat. Adik-adik, kalau kita mau beribadah, ayo semuanya bisa mengikuti mulai dari awal sampai akhirnya ya. Bisa mengikuti apa yang kakak-kakak berikan petunjuk. Jangan bermain-main. Jadi kita sungguh-sungguh beribadah. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bisa bertemu lagi melalui ibadah online. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik Tuhan, bisa memuji Tuhan dengan sukacita, bisa belajar firman Tuhan bersama dengan kakak-kakak semelingkir. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya untuk iman kami bisa terus bertumbuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Bersama dengan Kak Michelle dan Kak Cindy. Adik-adik, tetap bersukacita ya. Kita terus bersukacita, memuji Tuhan, menari bagi nama Tuhan. Tingginya langit, lebih tinggi
tiba saatnya adik-adik kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong untuk kami bisa mengerti Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Angel di ibadah hari ini. Wah, gak kerasa ya, udah tahun baru aja nih. Nah, untuk pertama kali, untuk mengawali, ini kan tentang penciptaan nih. Kita harus tahu nih dasarnya dulu sebelumnya. Di Injil Yohanes 1 ayat 1, yang berbunyi seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dari sini kita paham dong, sebelum penciptaan yang sedemikian rupa yang kayak gini ini sebelumnya sudah ada Tuhan, karena memang tujuan kita itu ya memang Tuhan kan. Nah, kita mungkin sering mendengar ya bagaimana penciptaan sedemikian rupa itu kita akan mengulangi yang sebelum-sebelumnya, dan kita akan lebih dalam lagi untuk hari ini. Kita akan masuk di Kejadian 1 ayat 1. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri di rumah. Kak Angel akan lebih ke poin-poinnya aja biar nggak terlalu panjang. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dari sini kita tahu kan, bumi sebelum terjadi sedemikian rupa ini tuh benar-benar kosong, gelap dan gak kelihatan apa-apa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita masuk nih di hari pertama. Di hari pertama Tuhan menciptakan terang. Ini diambil dari ayat 3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kenapa sih Tuhan kok menciptakan terang? Dari sini kita tahu langit dan seisinya bumi ini gelap. Setelah Tuhan menciptakan terang, barulah kelihatan apa sih di bumi ini kok gelap, sekarang kan jadi terang. Apa sih bumi ini isinya, kenapa sih benar-benar kosong kan setelah dikasih terang itu tadi. Setelah itu kita lanjut ke hari kedua ya. Di hari kedua di ayat ke-6 nih, langsung lompat ke 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air dan memisahkan air dari air. Nah, Tuhan sudah ngasih terang. Tuhan sudah menciptakan terang. Ini bilang Tuhan nyiptain cakrawala untuk memisahkan. Dipisahkan lagi air di atas sama air di bawah. Air di bawah ya setelah itu tahulah ya air di bawah itu gimana. Air di atas, cakrawala itu apa sih? Cakrawala itu langit ya. Langit, kita tahulah langit itu isinya apa. Mungkin air di atas itu bukan berupa air itu ya. Itu berupa awan. Awan itu apa sih? Awan itu uap air, gumpalan uap air itu. Sama kan airnya. Sekarang kita langsung aja lanjut di hari ketiga nih. Di hari ketiga langsung lompat ayat 9 ya. Ayat ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nah, Tuhan udah misalkan air nih di atas sama di bawah. Terus yang di bawah itu sama Tuhan dipisahkan lagi. Akhirnya dipisahkan lagi, jadinya air sebagai lautan, yang kering sebagai daratan. Kalau di kehidupan sehari-hari yang benar-benar kelihatan perpisahan itu apa ya? Pantai mungkin ya. Itu benar-benar kelihatan kan perpisahannya itu. Bentar, apakah di hari ketiga ini Tuhan cuma menciptakan daratan dan lautan? Ada lagi nih teman-teman. Tuhan menciptakan tumbuhan. Di ayat ke-11,
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tuhan kayaknya setelah dipisahkan itu daratan dan lautan, di daratan ini kayaknya kosong gitu ya. Akhirnya sama Tuhan dikasih hiasan, dikasih tumbuh-tumbuhan itu tadi. Tuhan nyiptain itu dari tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, pohon pisang. Tumbuhan itu kayak tumbuhan apa ya, bunga mawar, itu mungkin kayak gitu ya. Itu sama Tuhan diciptakan untuk menghiasi daratan-daratan itu. Setelah itu kita lanjut lagi ke hari keempat. Hari keempat ini kita baca di ayat ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Di daratan yang di air di bawah ini sama Tuhan sudah dikasih hiasan. Sekarang yang di air atas ini, cakrawala ini dikasih hiasan lagi sama Tuhan. Udah dipisahkan siang dan malam. Itu tadi kan ya, terang sama gelap. Terus udah dikasih cakrawala, sama Tuhan dihiasi lagi nih. Dikasih yang namanya benda-benda penerang. Yang kita tahu benda-benda penerang itu apa sih? Matahari, bulan, bintang. Dan itu juga tiga itu nggak jadi satu di siang aja dan di siang dan di malam aja. Itu dipisahkan lagi. Seperti yang kita tahu, di siang itu ada benda penerang apa sih? Matahari. Itu untuk mencahaya, menerangi kita di siang hari. Sedangkan di malam hari Tuhan memberi kita menciptakan yang namanya bulan dan bintang. Itu yang menerangi kita di malam hari. Ini hari kelima. Selanjutnya di hari kelima kita langsung lompat ke ayat 20 ya. Yang berbunyi, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Sama Tuhan dihiasi lagi nih teman-teman. Tadi sudah dikasih benda penerang, sekarang dikasih makhluk hidup. Sekarang itu tadi kan dikasih tumbuhan kan ya. Itu sebagai hiasan yang hijau-hijau. Sekarang sama Tuhan dikasih makhluk hidup yang berbeda lagi, yaitu hewan. Hewannya ini hewan di air dan hewan yang terbang di udara. Kayaknya contohnya apa nih yang di air ini? Ikan, gurita, apa banyak kan? Kalau di udara apa? Burung. Macamnya burung banyak kan, beda-beda juga. Itu sama Tuhan diciptakan untuk mengisi bumi ini. Kita lanjut ke hari ke-6 ya. Hari ke-6 ini Tuhan menciptakan hewan yang di daratan dan manusia. Tapi untuk manusia mungkin dilanjutkan oleh kakak sekolah minggu di minggu selanjutnya ya. Untuk saat ini kakak hanya hewan-hewan aja yang di darat ya. Ini di ayat ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala binatang liar. Tuhan nyiptain hewan di darat itu macam-macam ya. Ada hewan ternak, ada binatang yang melata, binatang-binatang liar. Bentar, di rumahnya adik-adik pasti memelihara hewan kan? Kayak apa contohnya? Anjing, kucing, ya kan? Terus maksudnya binatang melata itu yang gimana sih? Kayak cicak, pasti kita nggak pelihara tapi ada kan di rumah. Binatang liar itu yang ada di hutan. Kayak apa? Singa, harimau, dan banyak lagi kan? Nah, untuk manusia itu kan agak rumit ya. Dilanjutkan oleh kakak yang di minggu depan. Kita bersama-sama kita ulangi kembali ya apa yang di hari pertama itu tadi sampai hari ke-6. Nah, di hari pertama itu tadi Tuhan menciptakan apa adik-adik?
terang. Kenapa Tuhan menciptakan terang? Untuk memisahkan terang dan gelap. Di hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Itu juga untuk memisahkan apa? Langit yang ada air di atas dan air di bawah. Di hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan dan lautan. Daratan yang kering, air lautan itu mengumpulkan semua air yang ada di bawah itu tadi kan. Terus selanjutnya apa lagi di hari ketiga? Tumbuhan. Segala jenis tumbuhan itu kayak biji-bijian, buah-buahan, semuanya itu di hari ketiga juga. Di hari keempat Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang untuk menerangi siang dan malam, mulai dari matahari, bulan, dan bintang. Di hari kelima Tuhan menciptakan apa? Nah, ini binatang juga, tapi binatang di udara dan binatang di air, kayak ikan, burung, dan segalanya. Hari keenam, ini Tuhan menciptakan apa? Manusia dan binatang di darat. Untuk manusia minggu depan ya, ini cuma mengulas saja. Binatang di darat itu contohnya apa? Hewan apa contohnya adik-adik? Anjing, kucing, cicak, dan segalanya yang ada di darat. Seperti itu adik-adik. Sampai sini kita paham kan adik-adik ya? Kita tahu kan? Nah, untuk ayat hafalannya kita ambil di Kejadian 1 ayat 1. Ini gampang kok, cuma sedikit juga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah itu aja. Oke? Cuma itu. Ini untuk kelas besar ya. Nah, untuk aktivitas di adik-adik yang kelas kecil dan balita, ini tentang penciptaan, jadi berhubungan dengan pemeliharaannya. Adik-adik bisa contohnya bercocok tanam. Kita menanam kacang hijau, menanam apa, menyiram bunga yang ada di rumah, atau bisa kayak gini, yang punya hewan peliharaan kayak kucing, anjing di rumah, itu bisa dikasih makan kayak gitu. Terus difoto ya adik-adik ya, dikirim ke grup masing-masing. Yang kelas kecil dikirim ke grup kelas kecil, yang besar ayat hafalannya di grup kelas besar. Nah, sudah selesai semua adik-adik, kita tutup Alkitab kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami sudah tahu Tuhan apa urutan-urutan penciptaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti adik-adik ada aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak Angel. Adik-adik kirim ya aktivitas tugasnya ke grup masing-masing. Adik-adik bila mau memberi persembahan, adik-adik bisa kirim ke rekening Smiling Kids atau melalui Mama dan Papa yang pergi ke gereja, bisa dimasukkan ke kantong persembahan. Adik-adik, kita sudahi ibadah Smiling Kids secara online ini. Kita mau berdoa berkat. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa memohon saat ini kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, negeri kami Tuhan Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu melimpah-limpah di negeri kami. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati gereja sentro Tuhan. Kiranya hadirat Allah selalu nyata memberkati Oma Suko sebagai gembala. Kiranya hikmat urapan kuasa Allah nyata di pribadi Oma. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk orang tua kami.
Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan memberkati studi kami ya Bapa. Berilah kami hikmat kepandaian yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan juga. Tuhan, kiranya kami terus tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami butuh berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa memohon dengan ucapan syukur terima kasih. Haleluya, amin. Ya, kita sudah beribadah, kita bertemu minggu depan di ibadah Semelingkit secara online lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam lomba spelling kit aktivitas rohani akhir tahun bersama keluarga. Dengan mengirimkan foto atau video kepada kami. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. keluarga Bapak Samuel Sutrisno atau Adik Agnes. Selamat. Bagi pemenang silakan kirimkan alamat lengkap ke nomor WA di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.